Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang 24 pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong untuk membela timnas Indonesia senior untuk melawan timnas Turkmenistan dalam sebuah pertandingan uji coba atau yang kita kenal dengan istilah kerennya FIFA Matchday pada tanggal 8 September nanti yang rencananya akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Yang menarik teman-teman, dari 24 pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong, ada beberapa pemain baru dan juga ada beberapa pemain yang comeback. Dan juga kita tidak melihat nama dari pemain-pemain muda yang biasanya membela timnas Indonesia senior. Karena para pemain muda tersebut dipersiapkan untuk membela timnas Indonesia U23 yang akan bermain melawan timnas Chinese Taipei dan juga timnas Turkmenistan di dua pertandingan babak kualifikasi untuk lolos ke Piala AFC U23. Jadi ini adalah langkah yang bijak yang diambil oleh Coach Sintayong untuk juga memanggil beberapa pemain baru. Karena tentu dia juga ingin melihat progres dari para pemain lainnya. Dan juga para pemain muda nanti dipersiapkan untuk 100% fokus dan konsentrasi bermain di dua pertandingan kualifikasi Piala AFC U23 tersebut. Jadi tentu para pemain baru yang dipanggil ini juga perlu menunjukkan performa terbaik mereka, teman-teman. Bukan berarti bahwa Coach Sintayong memanggil mereka karena tidak bisa memanggil para pemain muda. Tapi setelah Liga 1 berjalan 10 pekan ya sudah ya, dan nanti akan memasuki pekan ke-11, tentu dia juga sudah memonitor permainan dari para pemain ini. Jadi dia ingin melihat apakah para pemain yang tampil bagus di pertandingan-pertandingan Liga 1 bisa atau tidak perform ketika membela timnas Indonesia. Walaupun lawan Turkmenistan adalah sebuah pertandingan uji coba, tapi di sebuah pertandingan uji coba akan juga dilihat cara bermain dari timnas Indonesia dan juga kemampuan dari para pemain. Jadi ya saya yakin walaupun hasil akhir bukan merupakan sebuah prioritas di pertandingan uji coba ini, tapi tentu Coach Sintayong ingin melihat para pemain itu bisa bekerja sama dengan baik dan juga tentunya mendapatkan hasil akhir yang positif. Karena dengan mendapatkan hasil akhir yang positif, itu juga yang akan meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain, kemudian juga akan meningkatkan chemistry dari para pemain, dan tentunya juga meningkatkan ranking dari timnas Indonesia. Jadi saya pikir walaupun Coach Sintayong tidak memanggil para pemain muda yang biasanya merupakan juga pemain pilar di timnas Indonesia senior, tetaplah pemain-pemain lain yang dipanggil juga bisa diandalkan. Dan saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman tentang 24 pemain yang dipanggil tersebut karena saya juga ingin menjelaskan karakter permainan dari para pemain tersebut. Yang pertama kita tahu dari posisi penjaga gawang, ada Syarul Trisna yang memang biasa dipanggil oleh Coach Sintayong. Dan yang menarik, kali ini Nadio Argawinata dipanggil kembali, artinya Nadio jika nanti diturunkan harus menunjukkan performa terbaiknya setelah dia absen. Sebelumnya Reza Arya, penjaga gawang muda dari PSM Makassar, belum tentu juga dia akan diberikan kesempatan untuk bermain, tapi jika dia dimainkan, itu juga tentu akan merupakan terobosan bagi dirinya yang tampil baik membela PSM Makassar. Dan di belakang ini yang menarik ya, karena banyak pemain yang akan bermain di lini pertahanan, mulai dari Shane Patinama, ya yang kita tahu di pertandingan lawan Argentina performanya tidak begitu bagus ya, karena itu kan adalah pertandingan awal ya bagi dia ya, tidak mudah lah bagi dia untuk langsung nyetel. Kalau nggak salah dia tampil sebagai starter di pertandingan tersebut. Ada Edo Febriansyah, yes this is a very good player, permainannya bagus di Persib Bandung, bisa bermain di fullback atau juga bisa bermain di wingback. Ada Jordi Amat yang kita tahu biasa bermain sebagai juga pemain yang bisa mengorganisir permainan di lini pertahanan, ball playing defender. Dan ada Wahyu Prasetyo, ini menarik, pemain yang baru pertama kali dipanggil untuk membela timnas Indonesia senior. Saya harapkan dia akan diberikan menit bermain. Pemain yang tangguh di lini pertahanan PSIS Semarang dan selalu bermain. Ya, bagi PSIS Semarang sejauh ini di 10 pekan awal Liga 1, Andi Setio dipanggil. Pemain yang tangguh juga Farudin Arianto, kita tahu pemain yang senior. Sandy Walsh, tentu kita harapkan Sandy Walsh kali ini bisa bermain bagi timnas Indonesia senior setelah sebelumnya nggak ngerti kenapa in the last minute ternyata dia cedera ya. Kemudian Yance Sayuri, pemain yang bisa bermain di posisi wingback, fullback, atau juga penyerang sayap, walaupun Yakob yang biasa bermain di penyerang sayap ya. Kemudian Asnawi Mangkualam, ya inilah kita tahu ya Asnawi yang sebelumnya ketika lawan Garnacho tuh gak dikasih gerak Garnacho ya. So kali ini tentu dia kemungkinan besar akan dimainkan dari awal. Di tengah seperti biasa Maklok Rahmat Irianto, dua pemain asal klub Persib Bandung. Kemudian Ricky Kambuaya yang kita tahu sudah pindah ke Dewa United dipanggil.
Ada Egy Maulana Fikri yang comeback, ya. Egy kita tahu sekarang performanya sudah semakin bagus, sudah bisa mencetak gol, memberikan assist, dan sering terlibat secara aktif dalam proses serangan. Dari klubnya Dewa United, Stefano Lillipali, saya harapkan kali ini Lillipali akan diberikan kesempatan untuk bermain, very creative player. Ada Malis, kembali dipanggil oleh Coach Shin Tae-yong setelah sebelumnya kalau nggak salah dia membela timnas Indonesia senior ini di pertandingan kualifikasi Piala Dunia ya. Tahun 2022 tuh, yang untuk ke tahun 2022 sudah lama ya. Kemudian Yakob Sayuri, kita tahu pemain yang bisa bermain di depan, pemain yang bisa melakukan pergerakan cutting inside. Sadil Ramdhani, nah kali ini jika Sadil diberikan kesempatan bermain, ya fokus saja dalam bermain dan memberikan kontribusi. Di depan ada Rian Kurnia, pemain yang dipanggil pertama kali ke timnas Indonesia senior dari klub Persib Bandung. Dimas Derajat, kita harapkan dia bisa bermain dari awal. Dendi Sulistiawan, seperti biasa akan kembali membela timnas Indonesia senior, mungkin juga dia akan bermain dari awal. Dan yang menarik, Aji Kusuma yang jarang mendapatkan menit bermain di Persija Jakarta dan biasa tampil sebagai pemain pengganti, juga diberikan kesempatan oleh Coach Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia senior. Nah, apa sebetulnya yang dicari oleh Coach Shin Tae-yong di pertandingan uji coba ini? Yang pertama tentu dia ingin membentuk chemistry di antara para pemain Indonesia, dan juga dia ingin melihat apakah para pemain yang memang tergolong pemain-pemain yang sudah matang ini bisa bekerja sama secara baik. Karena sebelumnya kan kita tahu bahwa banyak pemain muda yang bermain bagi timnas Indonesia senior. Jadi ini juga sangat penting bagi Coach Shin Tae-yong, karena pertandingan ini juga dalam rangka persiapan bagi timnas Indonesia senior sebelum nanti mereka bermain di pertandingan-pertandingan babak kualifikasi untuk ke Piala Dunia. Betul kan teman-teman? Jadi ini juga adalah pertandingan yang penting walaupun temanya adalah pertandingan uji coba. Jadi bagi para pemain, yang penting mereka harus bisa mengandalkan kerjasama dan juga ketenangan, itu juga faktor penting. Memang seperti yang saya katakan tadi, dan juga yang selalu saya katakan, bahwa hasil akhir bukan merupakan sebuah prioritas. Tapi cara bermain dari timnas Indonesia ini harus benar. Ketika cara bermain ini sudah benar, tentu itu nanti akan terulang di pertandingan-pertandingan yang kompetitif. Di mana para pemain itu harus bisa menjaga jarak di antara mereka, supaya ketika jaraknya itu dekat, mereka akan bisa lebih mudah mengalirkan bola dengan mempertahankan akurasi passing. Jadi kadang-kadang passing itu tidak akurat karena jarak antara para pemain itu jauh teman-teman. Ya gimana caranya memberikan passing yang akurat? Dan kedua, ketika penetrasi, nah harus juga melihat ada posisi atau tidak rekannya yang lain yang berada dalam free position. Jadi harus scanning dulu. Kadang-kadang kan para pemain kita terburu-buru mengambil keputusan untuk memberikan crossing, padahal belum ada rekan yang lain yang sudah mencari posisi. Kalau bentuk permainannya sudah bagus, tentu hasil akhirnya kemungkinan besar akan positif. Jadi memang ini adalah momen juga bagi Coach Shin Tae-yong untuk memadukan chemistry di antara para pemain. Dan memang sih dia lebih memilih pemain-pemain muda kan untuk bermain bagi timnas Indonesia senior. Tapi kali ini dia harus bisa memisahkan dan juga melihat performa dari para pemain yang memang dari segi usia sudah matang. Dan juga yang dipanggilnya adalah mayoritas pemain-pemain yang punya menit bermain di liga. Artinya Coach Shin Tae-yong ini memang memonitor permainan dari para pemain ini. Dan saya juga ingin melihat nih nanti gimana kolaborasi antara para pemain yang bermain di tengah. Nah, jika Ricky Kambuaya diberikan kesempatan bermain bersama Maklok, kemudian Rahmat Irianto juga, ya Sadil Ramdhani juga mungkin jika dimainkan di tengah, ya itu kan menarik nanti kita melihat permainan mereka. Ada Shane Patinama juga. Dan di depan ya striker kita nih Dimas Derajat, gimana nanti performa dia. Kalau di level U23 kan kita punya Ramadan Sananta. Nah, kalau di senior ini menurut saya Dimas Derajat yang akan diandalkan. Ya walaupun ini sebuah pertandingan uji coba, tapi dia harus menunjukkan ketajaman dia juga. Kalau enggak ya gimana nanti di pertandingan-pertandingan babak kualifikasi untuk ke Piala Dunia. Itu kan penting, kita masuk di round 1 dulu kan. Kita harus bisa lolos dari round 1, dari babak kualifikasi Piala Dunia. Nah belum lagi nanti para pemain muda ya setelah itu Coach Shin Tae-yong akan sibuk kan untuk pertandingan-pertandingan Timnas Indonesia U23. Itu juga adalah 2 pertandingan yang penting loh. Lawan Chinese Taipei juga lawan Timnas Turkmenistan. Dan Timnas Indonesia U23 itu belum pernah lolos ke Piala AFC U23 loh teman-teman. Jadi 2 pertandingan tersebut itu sangat penting juga bagi Coach Shin Tae-yong. Tapi untuk sementara dia harus fokus dulu ke Timnas Indonesia Senior yang juga ini adalah pertandingan uji coba yang penting juga. Walaupun ya Turkmenistan tidak sekuat Argentina. Tapi tetap mereka akan mengancam dan juga memberikan kesulitan bagi para pemain kita. Dan para pemain kita harus bisa menjawab tantangan itu di atas lapangan. Jadi jangan menganggap sebuah pertandingan uji coba itu gak penting. Enggak, sebuah pertandingan uji coba itu penting dari cara bermain. Ya, kalau cara bermainnya sudah bagus tentu hasil akhirnya akan positif.
Dan ketika di pertandingan-pertandingan uji coba ini, para pemain timnas Indonesia mainnya sudah bagus, nah itulah yang nanti akan bisa mereka pertahankan di pertandingan-pertandingan yang lebih penting lagi atau lebih kompetitif lagi. Dan kita tahu bahwa Turkmenistan juga tidak datang ke sini untuk berlibur, mereka juga memanfaatkan pertandingan uji coba ini. Dan juga kan Coach Sintayong juga akan mencari pemain-pemain baru yang nanti bisa diandalkan untuk kedepannya. Nah, karena juga dia harus bisa melakukan kombinasi yang bagus ya antara para pemain muda dengan para pemain yang memang dari segi usia sudah matang. Seperti Adam Alis kan sekarang dipanggil kembali, ya kan? Kalau dia memang bermain bagus nanti lawan Turkmenistan, kenapa enggak nanti dipanggil kembali kan? Nah, pemain baru seperti Rian Kurnia, kalau dia bisa bermain baik di sektor wing, ya mungkin dia bisa menjadi opsi untuk bermain di sektor sayap. Dan Rian Kurnia adalah pemain yang lincah banget, cuman apakah bisa atau tidak dia bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain? Nah, itu yang nanti akan dilihat, karena saya yakin Coach Sintayong ini mementingkan strategi permainan. Kalau berbicara tentang strategi permainan, yang perlu dilihat adalah kerjasama di antara para pemain dalam taktik permainan. Jadi kalau taktiknya high press, nah para pemain harus secara sinkron melakukan high press. Ketika main mid block, mereka harus menahan di tengah, tapi transisinya harus cepat. Bagaimana transisinya cepat? Passing. Bagaimana passingnya bisa benar? Mencari posisi dulu yang free. Jadi pemain yang memberikan passing itu bisa memberikan passing secara akurat. Kadang-kadang kalau belum ada rekan yang free, terburu-buru memberikan passing, nah sulit juga. Jadi memang harus ada sinkronisasi dari segi pergerakan tanpa bola, dan juga ketika pemain yang menguasai bola akan memberikan umpan. Dan tentunya yang lebih penting lagi adalah dari segi finishing, karena ini juga adalah salah satu masalah bagi timnas Indonesia, apakah itu di level senior, level U23, level U19, atau juga level U17. Jadi kita tunggu saja teman-teman pertandingan uji coba ini, dan setelah itu timnas Indonesia U23 akan berjuang di babak kualifikasi Piala AFC U23 yang nanti saya akan membuat kontennya secara terpisah setelah ada pengumuman secara resmi tentang pemain-pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia U23. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.